Uhu, uhu. Oh ya, Sekai, good morning, Lord. Hello, watashi no gakusei. Welcome to segment Misconception and Anti-Hoax Club, atau disebut juga sesi tahan emosi. Karena sensei itu suka ke-trigger sama para publik yang hobi banget nyebarin hoax atau misconception, alias pahamnya itu sesat, tapi malah dengan bangganya dia menyebar-nyebarkan. Hadeh. So, let's do this. Oke, let's see. Publik ini berkata, katanya aman, tapi kok banyak sekali pengecualian? Fuh. Goblok! Oke, jadi begini. Vaksin itu kan melatih sistem imun. Kalau lu kasih ke orang yang imunnya lagi lemah, ya dia makin KO. Cuma orang yang fit toh yang boleh vaksin. Dari zaman SpongeBob masih bernama SpongeCar mah juga begitu, Mamang. Ingat, vaksin itu virus yang dilemahkan. Orang Goblok! mana yang mau dimasukin virus? Padahal dia sendiri lagi ada penyakit yang berbahaya. Nih lagi, kalau udah pernah sembuh dari COVID, ya emang gak usah vaksin lagi lah. Toh lu udah pernah kenalan sama virus asli, jadi ngapain sistem imun lu kenalan lagi sama virus yang jinak? Playboy banget. Oke. Sensei tidak emosi. Yeay! Next, yang kedua. Isinya sama, tapi dia pakai kata-kata kasar. Goblok! Please, kalau IQ minus, jangan diumbar. Skip. Publik satu ini tidak mau divaksin karena ada UU yang membebaskan dia memilih mau divaksin atau tidak. So, watashi no gakusei, ini adalah contoh publik yang egois. Kenapa? Nande? Why? Karena kalau kita mau aman secara permanen dari Corona-chan, kita harus memenuhi kuota herd immunity. What is that, Sensei? Simpelnya, herd immunity itu kalau sebagian besar masyarakat udah divaksin, jadinya yang nggak bisa vaksin itu pun tetap aman. Contoh yang nggak bisa vaksin itu kayak orang-orang yang ada penyakit bawaan, atau ibu hamil, atau orang yang udah sangat tua. Nah, inilah tugas kita yang bisa vaksin untuk vaksin sesegera mungkin, demi melindungi mereka yang nggak bisa vaksin. Jadi jangan egois sekali lah. Lu iya masih muda, paling demam kalau kena COVID. Lah, kalau virusnya lu bawa ke rumah, kena kakek lu, gimana? Masih mau egois? Next. Nah, publik ini berkata, setelah disuntik vaksin, Bupati malah positif COVID. Gue gak tahu ini berita dari mana ya. Tapi ya iyalah positif. Vaksin itu kan juga Corona-chan, tapi versi Zina. Astaga, emosi gue. Mohon bersabar, ini ujian. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, publik ini komen lagi. Kenapa kita pakai Sinovac? Nggak pakai yang lain yang lebih tinggi efektivitasnya? Nah, memang iya sih, Sinovac itu cuma 65% efektif. Tapi, yang 35% ini nggak bakal parah sakitnya kalaupun kena. Nende? Karena virusnya juga yang paling aman buat manusia. Makannya cuma efektif 65%. Saking jinaknya lah ini virus.
Penyimpanannya juga yang paling easy peasy lemon squeezy. Kalau Moderna yang luar biasa ini, virusnya lebih kuat, makanya lebih tinggi efektivitasnya. Tapi, kalau gagal, penyakitnya bisa lebih parah. Kendala utamanya sebenarnya vaksin ini sulit disimpan. Jadi takutnya rusak pas proses impor. Udah puas para publik? Lain kali, baca-baca dulu info dari kementerian. Ini nih, yang di bawah video ini nih. Baca. Jangan bacot mulu. Stop it. Get some help. Oke, las. Akhirnya las. Publik ini berkata, yang koar-koar nggak mau vaksin itu hanya alasan. Aslinya takut jarum suntik. Finally, ada publik yang cerdas. Wah, bangga Sensei. Sensei sangat bangga. Inilah publik panutan kita semua. Mantap, gas kui vaksin. Oh, oke lah. Mungkin itu aja dulu dari Sensei. Mungkin kita bisa lanjut ke part 2. Silahkan kirim lewat DM Twitter Sensei di senku_sensei. Kalau ada yang masih bimbang akan kebenaran gara-gara para publik minus IQ ini, silahkan kirim DM kalian dan pertanyaan kalian sekarang. Sensei bakal jelasin di part 2 nanti. Oke, mungkin itu aja dulu. Bye. Otsusenku. Simping time. Yes! Cutie, 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 cutie,